illallah, la ilaha 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 illallah. Jadi nanti takut saya lupa, saya mohon izin besok akan kembali ke Banda Aceh. Mohon doanya ya, dan saya mohon setiap posko ada beberapa dimusyawarahkan kembali agar ada pengajian-pengajian, mungkin di P2T masih ada berapa dihitung misalnya untuk. Lalu setidaknya setiap posko, misal posko ini malam Rabu, malam Jumat, ini orang hadir aja sekali dalam sebulan, di sini sekali, di sini sekali. Misal di malam Jumat sekali dia. Terus berapa? Itu sudah alhamdulillah. Jadi bagaimana juga kita mendapatkan yang lain? Yang lain tu di sekitar posko ini kita cari-cari terus ada kita amal kita, usaha kita. Usaha kita cari orang lain. Kita cari yang kuat berzikir. Nanti kalau dia masuk dia berzikir, lalu kita kalau enggak zikir-zikir kita pun dah zikir dia pindah ke situ. Kita cukup kita lihat orang berzikir di samping aja, ya kan? Harus ada akal kayak itu. Memang Nabi mengatakan itu cara syariatnya itu, cari orang lain yang kuat, cari orang soleh dan sebagainya. Kayak berzikir. Jadi meskipun kita satu hari datang sini, satu hari terus ke tempat Abu Busra sana. Itu kalau hari Minggu, kalau bisa hari Minggu aja datang. Minggu mengaji sampai siang tawajuh gitu. Sore gotong royong sedikit pulang itu. Tapi itu boleh saja kita itu dalam sebulan dapat hadir minggu pertama atau minggu kedua sudah cukup. Seminggu kita ada hadir di situ misalnya. Jadi yang lain-lain dicari sama lain-lain, gitu yang sedekat. Misalnya di tempat P2T Umi mana atau Gunung Datuk atau itu harus ada pengajian. Jadi kita datang ke tempat beliau satu kali saja, Makanya penting malamnya jangan ketabrak. Gitu. Dan penanggung jawab ustaznya ada. Misal kira-kira kurang lebih ustaznya di sini, ini ustaznya di sini. Kalau diundang yang lain, alhamdulillah. Tapi ustaz yang mengundang itu ada dia selalu. Kalau nggak ada nanti nggak ada yang lain, ada dia. Jadi setidaknya begitu. Di sana penanggung jawab ustaznya mana? Ini ustaznya. Kurang bisa. InsyaAllah bisa sendiri dia. Yang bertanggung jawab ratibnya siapa? Kita gantikan itu. Jadi jangan orang-orang itu terus baca makalah siapa dan sebagainya. Hingga maksudnya kita agar kita semua bisa. Kalau tawajuh, ya silakan tawajuh. Nanti baca tawajuhnya sebagaimana yang ada, masing-masing diberikan waktu, misal tawajuh 30 menit gitu. Tawajuh 30 menit atau 1 jam misal tawajuh. Udah tawajuh masing-masing karena kita belum ada khalifah. Mau tawajuh dipimpin oleh khalifah, dipusatkan satu kita kirim. Satu tower masih ada. Kita kirim. Jadi towernya kita tower jauh. Tower Abuya. Tarabitah lah kuat-kuat sana. Siapa yang kuat Rabitah dapat, ya kan? Namanya tarik dari jauh kan, jauh sekali dia. Tower di sini nggak ada. Harus banyak amalnya, harus sebagainya. Jadi ada beberapa posko. Bisa saya lihat waktu datang ini di sini satu Batam Center tempat gubernur. Kalau tempat gubernur itu kalau kita tidak berzikir, la ilaha illallah nggak apa. Misal di sana orang rame susah begini, ya tawajuh saja. Baca makalah tawajuh atau baca raja selawat alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin misalnya. Baca terus tu. Dan itu baca makalah tawajuh, enggak usah zikir karena ini. Tempat ini memungkinkan zikir, kita zikir dan sebagainya. Itu bisa dimusyawarahkan. Yang penting paham paham Gus Sufyan ini hadir dalam diri kita, hadir ke rumah kita dan hadir ke semuanya.
Semua posko-posko ini diaktif karena kita sedikit, maka setiap posko itu mencari orang di sekelilingnya, cari orang di sekelilingnya dan sebagainya. Di sana juga mencari orang di sekelilingnya, mencari orang di sekelilingnya. Jadi saya pikir ini saja. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sebenarnya mengkaji ini nggak perlu lama-lama. Yang penting kita cepat-cepat mengkajinya dari jam sholat Isya misalnya di sini. Sholat Isya kita di masjid. Kalau ada tempat di situ sholat Isya, kita sholat Isya. Terus acara dipercepat. Kenapa? Karena kita ini bekerja masing-masing ada kerja. Jadi jangan terlalu lelah. Kalau bisa jam 11 itu sudah kita pulang, atau ya di bawah jam 11 sudah kita pulang. Kalau cepat jam 10 sudah bisa pulang. Kalau di Aceh ya jam 11, mulainya telat. Kalau di sini kan isyanya cepat. Jam berapa? Jam 7 lewat isyanya. Kalau jam 7 lewat tuh jam 10 insyaallah sudah. Dipercepat-cepat di mana-mana cepat sehingga nanti ini kalau di sini ada ada zikir, ya zikir, nggak usah tawajuh. Di sini ada tawajuh. Jadi jangan zikir tawajuh nanti terlalu ini. Sekali-kali datang guru nggak apa-apa. Zikir aja, tawajuh aja. Adik macam makalah habuya atau apa, tawajuh atau zikir. Dia keadaan. Itu dia keadaan. Kalau ini tidak boleh begitu gede-gede suara kita tawajuh. Jadi itu saja. Gitu. Yang penting semua sekretariat sudah ada. Kemudian tugas wali lagi ke pulau-pulau itu. Ini ada kamu ke Karimun. Siapa yang ditunjuk ke Karimun nanti? Berarti ada orang yang mendampingi selalu menghubung. Jadi wali tinggal dengan ketua menanyakan, ini kemana ke Karimun? Ini wali juga menanyakan kayak mana keadaan di Karimun, kemana keadaan di sini, kemana. Terus kalau tidak kita mati. Kalau kita tidak ada bertanya terus mempompa terus mati. Kebaikan nggak ada. Kebaikan itu baru ada. Dan kita harus cemburu agar hidup kebaikan itu. Kayak tadi pertanyaan cemburu. Kan cemburu.